Hari Tasbih Kabupaten Sidrap dan seluruh jamaah Masjid Al-Amin yang insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi sahabat nasabari napada punga kipung Allah Ta'ala mati rilalan surga pamasena. Alhamdulillah pamasih simatana pung Allah Ta'ala nasabari atau hadere mas safari rilalan ay masih kita. Sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa sehebat apapun manusia memiliki apa saja yang ada di dunia ini, apakah itu harta yang banyak, pangkat yang tinggi, prestasi yang luar biasa, tetapi satu hal yang tidak akan mampu manusia rasakan adalah ketenangan batin. Manakala manusia tidak mengenal dan betul-betul mencintai Allah. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna daripada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun de upancaji bangsa jingin dan nia rupato sangadi nama sompa, makna liya'budun itu adalah mengenal dan mencintai Allah. Karena kalau orang sudah mengenal dan mencintai Allah, maka mendengar nama saja Allah disebut itu bergetar hatinya. Kenapa sahabat Nabi ini kali ingat batawe mapari-pari lo masigi karena itu tergetar hatinya. Kenapa Ali bin Abi Thalib yang berwudu lalu kemudian dia gemetar? Karena dia yakin bahwa setelah berwudu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak mengenal, tidak mencintai Allah, ning kali ngabawa mi bangi de na kedo. Ya, biasa kipa ibu mita tau ban ni tede na kedo. Ya, tegi monro. Ya. Karena di dalam hatinya tidak ada cinta. Ya. Begitu pula salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Adam saja saat akan memegang Hawa, karena Nabi Adam risau cilalena kololna suruga, Allah tahu kerisauan Nabi Adam, maka Allah menciptakan Hawa. Namelo karawai, maka Allah menyuruhnya untuk memberikan mahar. Dan apa yang menjadi mahar saat itu Nabi Adam kepada Hawa adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Adam masalawat lori ale malabina Nabi ta. Maka Nabi pernah berkata, kuntu nabiyan, saya ini sudah menjadi nabi sementara Adam itu masih berada di antara air dan tanah. Ya, dan tidaklah tercipta semua yang kita lihat ini kecuali karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana kemuliaan Rasulullah di saat beliau ke Taif. Bukan dia mendapat pujian dan penerimaan, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ejekan dan lemparan batu. Macolok darai, mapedi papenadina nabitta agana sandre nabitta napole malaikai. Ya Muhammad, ikamu perintah kai wakka bulue upoto pokam manang yero. Kira-kira bangsa di bapak ibu. Oh ibu. Ya kong katom manganuiki tapang katom mewaki kira-kira agak tapop. Nah kanihe tapolo ni magan rusuh. Ya. Tetapi apa kata Rasulullah? Jangan malaikat, jangan. Ya. Begitu kemuliaan hati Rasulullah, jangan. Kalau mereka belum beriman, ya anaknya apa? Kalau bukan anaknya, cucunya apa? Maka Taif itu pernah 100% penduduknya adalah beragama Islam. Itu kemuliaan Rasulullah. Maka pantas Bapak Ibu perbanyak salawat kepada Rasulullah. Tema kita adalah memaknai ujian atau musibah. Nah sahabat itu gagato nadek gaga ujian nah. Kenapa kita bisa tertawa? Nah sahabat ya lufesi sara angkewek kan naki. Apa ini yang kayak hadir Bapak Ibu yang hadir safari ini pasti yang kemana ujiat tak? Betul apa tidak? Kira-kira ya sebagai penceramah angkat toga ujian mereka pun Allah Ta'ala.
Sama nato na iseng. Ya. Ya tetapi itulah manusia pasti diuji. Ya. Maka ada 6. Kenapa Allah memberi musibah atau ujian? Yang pertama adalah untuk mengangkat derajat, lirafid darajah. Sehingga karena Allah ingin mengangkat derajat, nabi-nabi pun diuji. Bahkan riwayat tunna Nabi Muhammad SAW meritane, ya Muhammad, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan. Isruna Allah Ta'ala, siapa orang yang paling berat ujiannya? Faqala al-anbiya, para nabi. Ya misalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun, benena nanti anak-anak dia nama tepe. Ya makanya aja mata masalah ya kungka ya tahu tu 5 pangaja tapi engkau keluarga anak di pana talinga. Tentu ujiannya adalah Nabi Nuh maginya nih di mucaramai, magi di mudawet kan tu benemu anakmu dia nama tepe. Nabi dengar mencari dasar, lalu Nabi Nuh tidak berdakwah, bagaimanalah umat ini? Maka kalau hidayah belum datang kepada keluarga, maka dakwah itu tetap jalan. Ya, karena memang begitulah rumah tangga. Dalam Al-Quran kan ada 4 macam rumah tangga. Pertama ada rumah tangga suaminya soleh, istrinya tidak solehah. Nah inilah rumah tangga Nabi Nuh. Nabi lakenna taliwab betana benena. Jadi kongka bene pacarama, bene imam, bene ustaz, magina seksi. Nah jinna nih Pak Japi itu. Ya. Cuma demi panakan dari Pak Japi, cuma vitalinga. Ya. Jadi jangan menjadi dasar maka de na pacaramero magina de pale na jilbab tutu bene na koto joka bolana misalnya. Jangan itu menjadi dasar karena itu ujian. Ya, itu bagian dari ujian untuk dia. Suami soleh, istrinya tidak soleha. Ada rumah tangga yang kedua sebaliknya, istrinya soleha, suaminya tidak soleh. Itulah Fir'aun. Fir'aun menganggap dirinya Tuhan, tapi coba lihat istrinya taliwa-liwai tepat naripung Allah Ta'ala. Bahkan dia berdoa, Rabbi banili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalih. Ya Allah, bangunkanlah aku rumah di dalam surga dan jauhkanlah aku dari perbuatan Fir'aun. Makanya bapak-bapak perlu tahu yang namanya istri tidak hanya dibahagiakan dengan harta, tetapi dia dibahagiakan dengan iman. Betul ibu? Iya. Magi nama fad di ulunna ibu dia mau sempaja. Magi nama la saulu ibu bani tahu dia pemujuk ke mabir jama. Ya, saya pernah dapat curhat. Pak Ustaz, alhamdulillah soal harta maiga. Tapi apa yang membuat saya risau? Lakiku dina sempaja. Kerisauan yang terjadi pada istri Fir'aun itu. Maka bangunkanlah aku istana tempatnya. Tapi dia minta kepada Allah, bangunkan aku rumah di dalam surga. Tidak semua ibu-ibu ini, ya, ia pernah mafaja, mapat di ulunna ya ko emas ya lingangi. Ya memang ada dibawa ke puskesmas, mapat di mopi ulunna. Itu ini ko toko emas apa aja mapat di ulunna. Ya, ternyata antara puskesmas dengan toko emas ada bedanya. Nah itu ujian. Nabi Ayub alaihissalam juga diuji dengan harta. Ya. Makan riafi nan redarae capu. Nah disinilah kepasrahan Nabi Ayub dia nak kada puan magi je tafakui kana mana sanabi kae. Ya dia napa adi dicede kong ke ujian puat apa nafasire ke sempajana. Kewita bati ku tuli mas safari magi napa ke di ujian nih. Nih bali bola aku di mana nak kena hadir mas safari. Nah tulima di simu bita. Tapi Nabi Ayub berkata, buat jelo kakak nikmat yang mana lagi yang belum aku syukuri. Nah belum lepas ujian kebakaran terhadap kebunnya yang luas itu, terjadilah ujian yang kedua. 12 anaknya Nabi Ayub itu meninggal sekaligus. Coba bayangkan Bapak Ibu. Nah sedangkan di anak-anak mati mak taliwa serah. Betul ibu? Ya. Nah iya 10 dua. Nah silalona mak depunga ya anak-anak tiba-tiba mandrewi kemudian bangunan yang ada di atasnya itu roboh. Nah kan namanya anak-anak mati silalona 10 dua. Coba lihat bulan Agustus kemarin
Ya sama nasa di mega tomate di. Ya, saya termasuk merasakan bahwa bulan Agustus kemarin sama nasa ding mega tomate. Ya biasa tak terpak. Sampai-sampai anak ta weni-weni ha jok mangaji. Magis itu engke si tomate pun. Ya, angka tona makara ye na nasa na mega tomate gara-gara fu ima. Ya keritutuki di imange. Mega tu salahkang imange gara-gara mega tomate. Ya, saya hadir di acara takziah, imam itu berkata begini, "Pak Ustaz, nasengi gara-gara ya na mega mate." Maka dia iro tahu magi nasa na mega mate apa iro pu ima asal nonno pole bolana atau matewe tuli natanga tahu ni gini mamulan natanga yesi romate. Ya. Seolah-olah imam ini berubah menjadi malaikat maut. Makanya na Pak Guru imange aja mau giling-giling. Cukup no bawa letu kok kuburu nacan nih giling-giling. Coba lihat. Ada juga kampung yang saya tempati, Pak Imam berkata bahwa Pak Ustaz, yero ya asal nonno ka boleh bolana atau mati mesti tadi sandalaku sawali. Ya, jadi sawali ba upasa lesu. Bagi memang angka keyakinan na tawe, ye ko sukui sandalan na Pak Imam lesu, angka situ tomate. Ya, agar bahkan saya sendiri menyaksikan sebuah kejadian ketika angka tahu purani meloni iwalu purani icemme tiba-tiba anaknya yerotomatewe karena saya berada di ujung kakinya saat itu waktu nalidoko mate yero anaknya nasa rekko inasa indok kajena tomate nelorang rekko angka mage ni rekko nasa yeko di murakko inasa angka situ mate matu ya rekko inasa berada ni ga malaikat maut. Ya, jadi tuli meloi makuragangi amatengange. Nah ya amatengan, dia akuraganya. Kecuali beberapa yang riwayat, misalnya, ya man arada ayu bersatalahu fi rizkihi ni gini gitu melo ipasagenangat dalekna wa yunsalahu fi asari dan dipanjangkan umurnya oleh Allah falyasir rahimahu ya perbaiki silaturahmi. Ya, tapi kok cara-cara makada aja mugili iko imange. Namun dia nagili ko narapi watuna. Yang katoset di kampung yasinan lah malam Jumat majelis taklim malam yasinan tiap malam Jumat. Magi salama ipamulen na yero yasinange magi nama baru tutai mate. Gangkana mak depungan ngitawe na sapaje mak baca yasin. Gara-gara itu nasa yasinge na mega tau mate. Ya beginilah kalau orang tidak paham tentang agama. Nah hadir yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini belum lepas kesedihan anaknya meninggal 12 datang lagi penyakit ya lesil asri pun Allah Ta'ala di sini kepasrahannya dia noko-noko puak kasih jalo kakak nikmat yang mana lagi abul syukuri sampai istrinya mengatakan Ayub suamiku elori pun Allah Ta'ala supaya madisiko maka Nabi Ayub masiri kak nasabak metamopi madisiku na ya malasaku ya itu ujian untuk mengangkat derajat. Ya, Nabi Zakaria pun demikian diuji degaga anaknya sampai macuani benenam puso nih. Nabi Ibrahim pun demikian dibakar oleh umatnya lama tidak punya anak. Sampai dia harus kemudian menikah dengan Siti Hajar atas izin Siti Sarah. Bubeni nih Hajar, barakom mengkanakmu. Akhirnya menikahlah dengan Hajar. Setelah menikah dengan Siti Hajar, Allah berikan anak. Kemudian diberi nama Ismail alaihissalam. Umurnya Nabi Ibrahim 86 tahun. 10 tahun jajinna Nabi Ismail memanatoi bene nama mulangi. Ya. Yang kemudian lahirlah anaknya dari Siti Sarah yang diberi nama Ishak. Yang kemudian menjadi Nabi Ishak. Siaga umurna Nabi Ibrahim 99 tahun. Tentu lalang atina makadawi pamelometo mohamo jika nasabak nulle mo pale be mana beneku pertama. Kenapa jalurnya harus menunggu dulu menikah dengan Hajar lalu kemudian usiaku 99 tahun baru lahir dari anak Siti Sarah. Nah itulah ujian. Makanya kung kata makada siaga ni anakmu aja mata masiri makada depa gagah. Sama dodo ko tucennya madoro pun Allah Ta'ala patan tuh. Ya itulah ujian. Nasabang kemeto tahu alhamdulillah dia kata mak bicara duit mega duit nah.
Eko tu mak bicara bola, mega bola anak. Tapi agak ujian nak, mega duit dega agak anak. Tapi sebaliknya, angka tu iruntu sahabat, keluarga, bali bola, mau kurato si dina, mak berutu anak. Ya masih mimi jaji sih. Ya, noleh hawana bosi apa? Ya. Tentu maka gimana tanah yero mega duit yang anak mega, ya itulah ujiannya Allah. Ya. Nah, kenapa untuk mengangkat derajat? Lalu kemudian yang kedua sebagai ujian keimanan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan aku beriman lalu mereka tidak diuji? Pasti diuji. Jadi naiya to mata pasti nauji kipung Allah Ta'ala. Karena Allah ingin melihat siapakah orang yang betul-betul imannya mantap dan siapa orang-orang yang betul imannya lemah. Nah, kon itu monromei tahu. Diuji dengan penyakit, dia sabar. Diuji dengan kemiskinan, dia sabar, berusaha, berdoa. Tapi yang kedua diuji lasa, makurat tepuk, gangkan nama sandro. Ya, lele ke sandro-sandro, gangkan naruntu ke tepu-tepue, gangkan angkana napego, iya biasa bertentangan si bawa agama. Ya, oh ibu. Biasa kita loma sandro. Insya Allah saya yakin ya ko ibu-ibu tuli mas safari yakin kak ya ko makadade nasaba aga nanti ko fadidi na tuli mas safari wani na tuli joko mo masandro. Iya betul apa tidak? Iya nasaba pura napahan makada ya nigi polewi sandro patapu na kutana se di sewa na percaya lam tukballahu salatun arba'ina yauman puradek na tarima sempajanna selama 40 sona. Ya, dia tahu itu. Ya. Nah, ada yang berhasil dengan ujian keimanan, tetapi ada juga yang kemudian imannya tergadai. Ya, baru-baru ini ada yang bertanya, baru 2 hari. Ada yang bertanya, nasabah melo ima pabuting sahabat nang kana sahabat kalau ma pabuti jadi iro melo nak kutanang angkat to pak guru nasabah waktu pabusingi je makukue. Ya, apa itu nak to ma pabutin na bosi tulisan nunu ni bawa to ma pabuting. Kira-kira magana can nunu. Hah? Iya. Ini na jawab magana can nunu. Iya. Akhirnya angka Pak Guru supaya dek nanon no bosi ala kona saber mukau ibar kofuro kona sa masam paja subuh jokono riasek na kuburu na tomato napa muampori ro na ber ya dia na tu nasa nanon no bosi ya kalau ko ya masih asam pajaban no oto ko matahaju puatan na podo maturi waktu acarana kasi abotingan nanaku aja sana yolo puat tafano no bosi lo dua kori Allah Ta'ala aja nang utilis sapa cara-cara malah same ulumu famu urusan na Allah Ta'ala lo mana toko murus sedangkan urusanmu belum tentu selesai mana urusan na Allah Ta'ala bosi urusan na Allah Ta'ala ya bali boleh botin ni gana siala mai kana malah saulu nakulena magiro ne wasiala iko tu nakulena malah saulu ya na yero abutingan nero pungala tala patentu karena menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala itu ujian keimanan. Lalu yang ketiga Allah memberi ujian itu untuk apa? Karena Allah mencintai ya napoji ki pungala taala mayuridillahu bihi khairan yusibahu minhu. Karena Allah ingin memberikan kebaikan. Mayuridillahu bihi khairan, kata Rasulullah, siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, yusibahu minhu, iwerengi ujian, iwerengi musibah. Ya saya masih ingat ceramah saya di safari tasbih tahun 2012. Ya saya mulai ceramah tasbih ini 2011. Ya saya masih ingat waktu itu pertama kali di Salomalori. Ya itu pertama kali. Ya, tahun 2012 saya sempat membawakan cerita anak Pak Belut Tafewe. Iya. Ya rongka set dicerita maka damat depungan Pak Belut Tafewe set di kampung. Akhirnya si janci TP itu mesti angka oto jokat jempu ini gini terlambat isalai. Nah, angka Pak Belut Tafewe moto tengah beni mas sempajam peni puang tawirekat dalik mega tanaforo taralamana tafiku. Subuh moto si masam paja subuh na tadu bene tabu anak nah
Maka si sempajan aja. Puat tawere kadale taralamana tafeku. Tapi si sana mana jok kama balut tape purana mas sempaja subuh na lempa tafe na bosi malango lalange tapalango aje na tabolo tafewe. Ya tabolo pokoknya si campur bungkai. Aga napo puat demo adele. Ya demo adele. Aga pala yala mas sempaja komakui. Pura tona matahaju pura na mas sempaja subuh pura ni utat dubeneku. Pura tona mela duang. Magi na bansaku tafatat bolo tafeku. Nalatai gaya na si bawaku pak bulu tafe dena sempaja. Magi na tan yerung fatat bolo. Demo adele puang. Aron. Dena tarima yer. Gangkan na lesu bolana si runtu bene-bene na nanoko. Ya anak na runtu anak na nanoko. Namo cokin na lalo cokin na tenda. Iya benenge mati cokin maka na main ya mau tenda. Iko mau tahu tak pelango. Tapi begitulah orang yang marah. Tidak menerima takdir Allah. Ya si sana lo hibur ya alena. Na poni-poni radio na lo mengkalinga lagu-lagu supaya terhibur. Ternyata yang dia dapatkan adalah berita kecelakaan. Mobil yang ditumpangi oleh penjual tape pada hari ini masuk ke jurang. Dan semua penumpangnya meninggal dunia. Tidak ada yang selamat. Wih langsung sujud syukur. Nala de cipuat tak bolo tapeku. Benenge dena tak bolo fuang angkatona koro. Aro. Jadi ero pungalata analeko musibah na poji ko. Jadi na poji ko pungalata sehingga naleko ujian naleko musibah. Pak benenge dena tak bolo tapemu angkatono. Aro sila lomu tumanoko gangkan namu tarimai. Itulah makna ayat Allah asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kau benci tapi menurut Allah baik bagimu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kau cintai tapi menurut Allah itu jelek bagimu. Wallahu ya'lam, Allah yang Maha tahu. Wa antum la ta'lamu, dan kalian tidak tahu. Itu kepasrahan. Ya, jadi kong kena ki bapak ibu pasrah ki aja tanoko-noko. Ya sengi pasrah, tanya fader na pasrah, ya purna dia na pasrah, papura mani noko-noko. Ya. Ya pasrah itu seperti Nabi Ayub. Ya Allah, tajallokakan nikmat yang mana yang belum aku syukuri. Nah, yang selanjutnya Allah beri ujian kafaratul dzunub. Nah, sabab meloi pung Allah taala mapancaji palolo pole ri dosa-dosa. Ya wadi janji kita sudah taubat, tapi masih ada dosa-dosa yang belum terampuni, maka dengan musibah yang terjadi itu akan menghapus dosa. Ya, misalnya salah satu hadis Nabi bahwa idza maridal abdu salasata ayamin kharajat min dzunubi kayomi waladatumu. Jikalau ada orang yang sakit naliwang kita lungas soe nasabar arilasanna, ya memohon kepada Allah dan semakin dekat dengan Allah, Allah menjadikan penyakitnya itu adalah menjadi penghapus dari dosa-dosanya. Itu kafaratul dzunub. Ya. Yang selanjutnya angkametona were musibah melometo dicalah. Ya. Melometo dicalah. Karena ada umat-umat yang terdahulu ia lepat pacalari pung Allah Ta'ala. Misalnya umatnya Nabi Lut. Ibu kenal dengan Nabi Lut? Ya tahu. Ya umatnya Nabi Lut. Burane pada burane. Nah cecem akun raya. Maka dan Nabi Lut koro anakku hemu fubena saya cecem akun raya burane to me poji. Iya. Burane pada burane. Gangkan aga pacalari wering di pung Allah Ta'ala iro tanewe ipindri lo yasin ini apa ibalik lo yawa. Aro. Ipatopo kita anak. Lalu kemudian turunlah hujan dari batu-batu yang keras yang berasal dari api. Bayangkan batu maka do make api. Rimun dipurani patah balik yonatanewe ya lesi batu yang keras dan berapi. Makro ya le ujian. Mana kemana tuh nak burane pada burane. Ya, nang kefung Allah Ta'ala nareko pasangan makun rei na burane. Canya burane na burane lo komaga. Ya, aga mulo pegau. Ya. Makanya fung Allah Ta'ala adele. Allah ini menciptakan laki-laki dan perempuan min zakarin wa unsa. Makanya jelas kalau orang yang meninggal itu laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau yang meninggal dia perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
Ya, dua mi. Kocanya burane na pancaji punga Allah Ta'ala makunrei. Kocanya makunrei burane. Dia kan nomor telu. Ya makanya WC di mana-mana kan cuma dua, WC laki-laki, WC perempuan. Coba minta WC na Masjid Al-Amin. Dua mi itu toh? Dua mi kah? Atau telu? Dua mi, WC laki-laki, WC perempuan. Ya. Yang laki-laki silakan masuk, WC pria. Yang perempuan, WC perempuan. Jelas. Lalu tiba-tiba data yang ketiga, teka aja menurut tama ya. Lo kata ma ke tanya to kau di burane. Lo kata ma ke tanya to kase di makunre, teme ini alemu. Iya. Maka dia harus jelas. Ya, yang laki-laki laki-laki, yang perempuan perempuan, maka tidak boleh perempuan memakai pakaian laki-laki, yang laki-laki jangan memakai pakaian perempuan. Maka anak-anak ibu yang laki-laki kalau kecil ya biasakanlah berikanlah mainan dengan laki-laki. Ya, yang perempuan yang dengan perempuan. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ujian. Kenapa ujian atau bansanya roh? Karena saya punya sahabat. Ya, dia memang curhat, Pak Ustaz. Saya memang tidak tertarik dengan perempuan, tetapi saya tertariknya sama laki-laki. Tapi alhamdulillah saya bilang jaga salatmu. Alhamdulillah beliau salat bahkan sering berjamaah. Tahan ngir ujian ngero, kamu akan mendapat kemuliaan. Ya, aja muturusi wih. Apa ya dia semua kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tos itu ujianmu. Maka sesuailah ujian itu dengan fitrah manusia, aja muturusi wih. Ya, aja tuli mengkalingero makana makometom itu totomo aja. Ya, lawan itu karena tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana menghadapi semua ujian-ujian yang Allah berikan itu? Ada tiga. Pertama, kalau ujian itu adalah sebuah musibah yang berarti siksaan, maka kuncinya adalah bertaubat. Ya, ilotobaki. Misalnya ketika pada masa Nabi Musa alaihissalam 8 tahun tidak turun hujan, Nabi Musa berdoa bersama umatnya di lapangan, puat tapanon no bosi merakut tanah-tanah puan arua tahu dia nanon no bosi. Ya, tapi Allah jawab, Musa purade upanon no bosi sangadin na angkasit di umatmu korotnya toba ya nade na toba irose dia upanon no bosi. Satu saja yang berdosa dan tidak mau taubat, akhirnya 8 tahun sebagai akibat tidak turunnya hujan, sebagai ujian dari Allah. Ya, ujian terhadap mereka yang beriman, siksaan bagi mereka yang melakukan dosa. Dipanggil oleh Nabi Musa, yekodemu tobatin nanono bosi. Ya, akhirnya dia bertobat, lalu kemudian Allah turunkan hujan saat orang itu taubat. Ya, termasuk dalam sebuah kisah, si tonga-tongan itu setange pura to cedek lo tobat. Ya, waktu nasi runtun Nabi Musa, maka dia setange Musa elongkak gere ripung Allah Ta'ala macin na toka toba. Iya, macin na katoba. Karena setan pun tahu bahwa Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah. Akhirnya Nabi Musa berbicara dengan Allah. Allah sampaikan, ya, saya akan berikan kesempatan taubat, tapi salah satu cara adalah suruh sujud aku kuburuk Nabi Adam. Ya, dan kan disampaikan kalau kau toba angka sarana aga sarana joko kau musuju aku kuburuk Nabi Adam. Maka dia setange sedangkan tua diusuju apalagi mati. Itu borona setange. Ya, ya leno halalang pedek mengendrami. Sedangkan asa tua dia apalagi kau mati nih. Maka itulah sebabnya setan itu memang ya dek metohana melo. Ya, maka dia menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu taubat. Yang kedua, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis sabri wassalam, minta tolonglah kepada Allah lewat sabar dan salat. Coba lihat asabarkan Nabi Ayub. Dia sabar kan? Maka Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, wa ayyuba iznada rabbahu. Ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Tuhannya, anni masaniyadur, ya Allah aku ditimpa penyakit. Wa antarhamur rahimin, padahal engkau adalah maha rahman dari semua yang penyayang. Kau maha penyayang ya Allah dari semua yang penyayang.
Fastajabna lahu, kata Allah, kami kabulkan doa mereka dia. Ya, makanya dalam bahasa Arab dimulai dengan kata fa di situ, maka dia langsung fastajabna lahu, maka kami terima doanya. Wa kasyafna ma bihi min dur, kami lenyapkan penyakitnya. Ya, tadil lasah. Ya, dikatakan bahwa magina tadil lasana na tupukang ajena nangkana wai macinno nania mapaci ya tona nei ya tona na cemme gangkana tadil lasah. Ya, bahkan ada yang mengatakan dia kembali mudah. Ya, tapa maloloi Nabi Ayub ya rawatih. Ya, makanya kayak tomato aku hadir macocoe coba-coba mi matupukang ajeta kaman kau mesu. Ya, ya mina rekode gawe mesu boron itu aja tak. Ya, aja na muti sapai lo lesu malolo aja nah. Aja na nikmati mani bawa itu naliki pungala tapat yang katero samana ti lo lesu malolo. Sampai-sampai rambut yang memutih isa mersi. Wah, lo to je tampil malolo nama fute ni nasa mersi. Ya, sisa na jo kabuting bosing. Mata posing. Iya. Nama fute nikmatin itu fute na. Detos itu mu macegau nah. Iya, nikmatin ya tuh. Iya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Nah, akhirnya wa atainahu ahlahu, Allah kembalikan dan kami kembalikan keluarganya. Ya, jadi yang meninggal anaknya 12, bagaimana cara Allah mengembalikan keluarganya? Tidak mungkin yang meninggal ini hidup, tidak. Tetapi ketika dia sehat, dia kemudian tinggal lagi bersama dengan istrinya dalam keadaan sehat, dan istrinya itu melahirkan, dan setiap melahirkan selalu kembar. Ya, ini jajan anak kembar, jajan anak kembar, jajan anak kembar. Dan berapa kali dia melahirkan setelah meninggal anaknya? Itu 12 kali. Berarti 12 kali 2, 24. Jadi mati 10 2, Allah berikan 24. Ero to sabar ero. Nah, maka yang pasrah, ya, jadi pasrah dulu kepada Allah, tidak menyalahkan keadaan, itu yang akan diberikan. Maka oleh ulama kita dikatakan siapa yang pasrah, maka Allah yang akan proaktif. Sebagaimana bayi yang pasrah, dia hanya butuh satu teknik, menangis. Allah buat orang sekitarnya untuk perhatian, magina taritona, malufu ke mage dan sebagainya. Itu pasrah. Maka inilah makna ayat Allah, wa atainahu ahlahu, Allah kembalikan keluarganya, wa mislahum mahum, dan Allah lipat gandakan. Ya sabar. Nah, begitu pula bisabari wassalah, dengan salat. Nah, ini contohnya pada umat Nabi pada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan diuji nasaba metato de anak na kasih. Maka damana ngitawi tidak mungkin kanakmu Nabi Zakaria macuan o makaripu ni olimu mapute gamma mu korbene mu macuani mpuso ni age sempuso ya betuan na mandul ade na gaga ade na galalang mustahil kata orang, tidak mungkin, impossible, tidak mungkin ade na anakmu. Tapi kan dia punya kekuatan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah aku dari sisimu keturunan yang baik, engkaulah yang maha menerima doa. Jadi mau maka tidak mungkin tetap belo doa. Ya, karena Allah yang maha mendengar doa. Maka setelah dia berdoa, Nabi Zakaria itu sholat. Maka Nabi Zakaria pun sudah sholat. Ya. Nabi Zakaria sholat, maka Allah sampaikan, fanadatul malaika, para malaikat memanggilnya, wa huwa qaimun, dia lagi berdiri, yusalli fil mihrab, sholat di mihrabnya, annallaha yubashiruka bihaya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan lahirnya anakmu, bakal langsung dengan namanya Yahya. Aro, maka dia tidak mungkin puso ni benena jadi mau anak na pung Allah Ta'ala makelo. Maka istainu bisabari wassalah, memohon pertolonganlah kepada Allah itu lewat sabar dan salat. Saya kira itu yang saya sampaikan nasabak munin yase. Iya. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kepasrahan kepada Allah terhadap apa yang Allah timpakan, itulah yang akan mendatangkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi tausiah diniyah atau cara agama yang disampaikan oleh Guru Ta. Semoga apa yang diberikan beliau dapat kita petik hikmahnya. Selanjutnya kita berusaha untuk mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya mewakili seluruh jamaah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustaz atas ilmunya yang diberikan kepada kita pada malam hari ini, dan hanya Allah lah yang dapat membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya informasi dari Lembaga Misakat Tasbih Kabupaten Sidin Rapang. Adapun zakat, infak dan sedekah yang masuk pada malam kedua ini, yang pertama karena Allah Rp100.000. Selanjutnya haji saparan sekeluarga Masjid Alami Makjaling Rp100.000. Dari orang tua kita Haja Suryanti Masa Masjid Raya Rapang Rp100.000. Karena Allah Rp100.000. Selanjutnya dari Haji Rusa Haja Uni alamat Lisa Rp150.000. Berikutnya dari Haji Abdul Halim sekeluarga Kapila Masjid Nurul Hidayah Lendungang Rp200.000. Dan yang terakhir dari hamba Allah Kapila Masjid Alami Makjaling sebesar Rp1 juta. Selanjutnya informasi untuk sumbangan pembangunan Masjid Tasbih. Yang pertama dari Haji Oming Rp100.000, Haji Rasida Rp100.000, almarhum Haji Senom Rp100.000, almarhum Haji Ridwan Rp100.000, almarhumah Haji Masita Rp50.000, almarhumah Wasara Rp50.000, almarhumah Wasadi Rp50.000. Selanjutnya dari HS Yunus Rp150.000. Sedangkan untuk sumbangan untuk pengecoran Masjid Tasbih, yang pertama dari Nisar alamat Rapang 1 meter Rp200.000. Yang kedua Haji Abdul Halim dari Lendungang 1 meter Rp200.000. Dan yang terakhir dari Haji Ali Asyata Alami Makjaling sebanyak Rp200.000. Masih ada sumbangan dari Haja Sumarni untuk pembelian batu bata sebanyak Rp500.000. Untuk lebih berkahnya, marilah kita mendoakan saudara-saudara muslim kita yang telah mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya maupun sumbangannya. Kita awali dengan membaca surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Allah, lipat gandakan rezeki orang yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Panjangkanlah umurnya, jika ia sakit maka sembuhkanlah penyakitnya, jika ia susah maka gembirakanlah hatinya, dan jadikanlah rumah tangganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ya Allah, karuniailah dan jadikanlah anak mereka anak yang saleh dan soleha. Masukkanlah dia ke dalam golongan orang-orang yang Kau rahmati, dalam golongan orang-orang yang Kau ridhoi. Bentengilah hartanya dan lindungi dari segala bentuk bencana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, saya kira seluruh rangkaian acara kita pada malam kedua ini telah kita laksanakan. Insyaallah besok malam merupakan malam terakhir, dan kami sampaikan kepada jemaah dari Lembaga Misakat Tasbih Kabupaten Sidin Rapang akan menyalurkan paket zakat, infak dan sedekah kepada beberapa jemaah Masjid Alamin insyaallah besok. Marilah kita tutup acara dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.